بسم الله الرحمن الرحيم Al-mas'alatu tsaniyah, makruhatus siyam. Permasalahan yang kedua, hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Yukrahu fi haqqi shaimi ba'dul umuri allati qad tuaddi ila jurhi saumihi wa naqsi ajrihi. Dimakruhkan bagi orang yang berpuasa beberapa perkara yang dapat mengantarkan kepada rusaknya puasa atau mengurangi pahalanya. Jadi jemaah sekalian, mengapa kita menjauhi yang makruh dalam berpuasa? Pertama, agar tidak menjadi jalan batalnya puasa kita. Karena melakukan yang makruh itu bisa menjerumuskan pada batalnya puasa. Yang kedua, agar pahala kita tidak berkurang. Jadi bisa saja kita melakukan yang makruh, puasa kita nggak batal, cuma pahalanya berkurang. Apa saja itu? Disebutkan di sini ada 4. Yang pertama, al-mubalaghu fil madmadati wal istinsyaq. Bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan menghirup air. Jadi dihirup air terlalu dalam, ini hukumnya makruh saat sedang berwudu. Wa dzalika khasyata an yadhhabal ma' ila jawfihi, karena dikhawatirkan air masuk ke rongganya atau ke kerongkongannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa balik fil istinsyaq illa an takuna shaima. Bersungguh-sungguhlah dalam istinsyaq, menghirup air ke hidung, kecuali kamu sedang berpuasa. Hadis sahih diriwayatkan At-Tirmidzi. Maka ini hukumnya makruh, walaupun pada dasarnya kalau tidak puasa ini sunnah, termasuk sunnah dalam berwudu. Bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Tapi ketika sedang berpuasa jangan dilakukan, lakukan sekedarnya saja agar tidak masuk ke dalam kerongkongan kita. Yang kedua, al-qublatu liman taharraka syahwatuhu wa kana mimman la ya'man ala nafsihi. Mencium istri bagi orang yang akan tergerak syahwatnya dan tidak merasa aman terhadap dirinya. Maksudnya dia tidak yakin kalau dia mencium istrinya bisa menahan syahwatnya untuk tidak berhubungan suami istri, maka makruh minimalnya dia mencium istrinya. Apalagi kalau dia sudah yakin, saya kalau cium istri saya pasti keterusan, maka ini bukan makruh lagi, sudah haram. Ya. Kalau dia tidak yakin akan keterusan, maka minimalnya adalah makruh. Fayukrahu lis-shaim ayyuqabbila zawjatahu aw amatahu. Maka dimakruhkan bagi orang yang berpuasa mencium istrinya atau budak perempuannya, li'annaha qad yu'addi ila itharati syahwa allati tajru ila fasadi shaum bil imna awil jima. Karena itu bisa mengantarkan kepada bergejolaknya syahwat yang kemudian menjadikan puasanya itu rusak, apakah dengan mengeluarkan air mani atau berhubungan suami istri. Fa in amina ala nafsihi min fasadi saumihi fala ba'sah. Tapi kalau dia merasa aman, yakin puasanya enggak mungkin batal, maka tidak mengapa. Jadi dia yakin bisa mengendalikan nafsunya kepada istrinya, maka tidak mengapa dia mencium istrinya. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbil wa huwa shaim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wa kana amlakakum li arabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling kuat untuk menahan syahwatnya. Jadi beliau nggak khawatir sampai puasanya itu batal dengan berhubungan suami istri. Maka ketika itu menjadi mubah.
ay hajatahu, yaitu hajat syahwatnya kepada istrinya. Beliau orang yang paling kuat, paling bisa menahan syahwatnya. Jadi tidak ada kemakruhan ketika mencium istrinya. Wa kadzalika alaihi tajannubu kulli ma min sya'nihi itharatu syahwatihi wa tahrikuha. Begitu pula hendaklah kita menjauhi semua perbuatan ataupun ucapan yang dapat membangkitkan syahwat atau menggerakkannya. Kaidamatin nadhar ila zaujah, seperti terus-menerus melihat kepada istri, awil amah atau budak perempuan, awil tafakkur fi sya'nil jima, atau terus memikirkan hubungan suami istri, li'annahu qad yuaddi ilal imna awil jima, karena itu juga bisa menjerumuskan pada mengeluarkan air mani ataupun berhubungan suami istri. Maka ini minimalnya hukumnya adalah makruh. Yang ketiga, bal'un nakhamah, menelan lendir. Li'anna dzalika yasilu ilal jauf. Ini hukumnya makruh karena ini bisa mencapai ke tenggorokan, wa yataqawwa bihi, dan seseorang bisa menjadi kuat dengannya. Ila janibil istighdar wad darar alladhi yahsulu min hadzal fi'li. Ditambah lagi itu kotor dan bisa membahayakan kesehatan kita. Jadi ini hukumnya makruh. Adapun menelan ludah jemaah sekalian itu sulit untuk dihindari. Tapi menelan lendir tidak boleh. Atau menelan dahak ya. Ini minimalnya makruh. Yang keempat, dzauqut ta'am li ghairil hajah, mencicipi makanan tanpa kebutuhan. Maka ini hukumnya makruh. Mencicipi itu kan hanya di lidah, enggak masuk ke tenggorokan. Kalau tanpa hajat, tanpa ada kebutuhan, maka hukumnya makruh. Karena bisa jadi karena enak keterusan makannya. Fa in kana muhtajan ila dhalik kan yakuna tabbahan yahtaju ila dzauqi milhihi wa ma ashbahahu. Namun apabila seseorang butuh untuk mencicipi makanan, seperti dia tukang masak, dia perlu untuk mencicipi, mengecek garamnya dan yang semisalnya. Jangan-jangan terlalu banyak garam dan semisalnya. Fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Ma'al hadar min wusuli syai'in min dzalika ila halqihi, disertai dengan kehati-hatian. Jangan sampai ada makanan yang masuk ke kerongkongannya. Jadi bagi tukang masak atau ibu-ibu memasakkan untuk keluarga di rumah, boleh sekedar mencicipi di lisan. Tapi hati-hati, jangan sampai masuk ke tenggorokan. Kalau tidak ada hajat, maka hukumnya makruh. Walhamdulillah jemaah sekalian, kita sudah selesai dari bab yang ketiga.